warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Suci Rahmadani dengan NIM 0805138 2126998 dari jurusan Ilmu Pengetahuan angkatan 2021 kelas B. Jadi di sini saya membuat video 8 hour mengenai materi klasifikasi laporan akhir mengenai materi klasifikasi tidak terbimbing. Nah, jadi sebelum masuk ke penjelasan dari step-step pengerjaan materi klasifikasi tidak terbimbing ini, kita harus mengetahui dulu apa itu klasifikasi terbimbing atau unsupervised classification. Nah, jadi klasifikasi terbimbing ini tuh adalah salah satu klasifikasi dengan pembentukan kelasnya itu sebagian besarnya tuh dikerjakan oleh komputer. Nah, jadi kan klasifikasi ini termasuk klasifikasi citra. Nah, jadi step-step dari klasifikasi citra itu sendiri itu bertujuan untuk melakukan kategori secara otomatis dari semua piksel citra ke dalam kelas penutupan lahan atau semua tema tertentu. Nah, jadi biasanya klasifikasi citra ini tuh digunakan ke dalam kelas penutupan lahan. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai klasifikasi tidak terbimbing. Sekarang kita langsung masuk aja pengerjaannya. Nah, kita itu menggunakan ArcGIS. Oke, sebelumnya kita buka dulu ArcGIS-nya. Baik, sebelumnya pada praktikum minggu lalu itu eh, praktikum mengenai materi ini itu menggunakan aplikasi RMapper 7.1. Nah, berhubung RMapper saya itu lagi bermasalah, makanya di sini penggantinya ArcGIS. Nah, di sini tuh pertama-tama kita ke add data dulu. Dan di sini kita bakal siapin data citra yang bakal kita masukin. Nah, di sini udah ada datanya. Di sini kita masukin B1 sampai B7. Dengan formatif. Lalu kita add. Sini kita bakal tunggu sampai data citranya itu muncul di uh, layar. Nah, oke. Nah, ini udah muncul kan. Di sini kita masuk ke maaf, ada kendala sebentar. Kita ke geoprocessing terus kita ke Arch Toolbook ini. Nah, di sini udah muncul. Lalu di sini kita bakal ke
Kita ke data management tools, terus kita ke raster. Nah, di raster ini itu kita klik dulu ke bawah. Kita ke sini. Nah, ini banyak ada pilihannya, kita ke composite pen. Oke, setelah udah muncul, kita masukin band 1 sama band 7 sampai band 7. Nah, saya kita masukin lagi sampai band 7. Dan di sini kita pilih output rasternya. Kayaknya di sini kita bakalan buat folder baru aja. Terus di sini terbilang. Oke, di sini. Ini kita bakal kasih nama ini nama formatif. Jadi kayaknya kita masuk ke sini dulu aja. Jadi selesai, kita tinggal okein aja. Sini kita tunggu sampai composite band selesai. Oke, baik. Jadi, kan udah muncul nih composite band-nya. Jadi, yang red ini kita ganti
band 4 yang red, terus yang greennya band 3, terus yang terakhir tuh blue-nya itu band 2. Nah, jadi tampilannya gini. Terus kita ke geoprocessing lagi, kita ke art toolbook lagi. Di sini kita klik yang project and transformation, kita klik raster, dan yang raster processing. Pencet yang project and transformation, terus kita ke project raster, terus untuk inputnya ini kita masukin yang composite bentif ini, dan di sini kita bakal simpen di tempat tadi. Oke. Nah, jadi kalau ada tanda silang kayak gini, artinya nggak bisa. Jadi, kita coba lagi namanya. Oke, untuk outputnya ini kita ganti. Seperti biasa, WGS 1984. Oke. Oke, jadi dalam memasukkan koordinat sistem yang ini sesuai dengan zona dari wilayah masing-masing. Nah, kalau yang punya aku ini, dia WGS 1984-nya UTM zona 50M. Jadi di sini kita cari, carinya itu di project coordinate system. Terus kita ke UTM Indonesia. Nah, di sini kan ada pilihan aku yang ini. Nah, 50S.
Nah, ini udah sama kayak yang di atas kan. WGS, UTM, zona 50N. Oke, kalau udah tinggal okein aja. Dan di sini project rasternya itu masih loading kayak gini. Kita tungguin aja. Oke, baik. Maaf sebelumnya terjadi kesalahan pada project raster dan serpennet raster yang ini. Jadi tadi kan munculnya itu eh, bukan band 1, 2, 3 kayak gini. Nah, jadi di sini aku udah nyoba ulang lagi. Nah, ini beberapa kali project rasternya itu gagal dan aku ulang-ulangin sampai 5 kali tadi dari yang kelimanya itu berhasil. Ini. Dan untuk raster itu sendiri itu kliknya untuk project raster itu di sini. Nah, di project and transformation, terus raster, terus klik yang project raster yang ini. Nah, di sini. Jadi di input rasternya ini diklik yang composite band. Nah, pokoknya terus outputnya itu penyimpanan, tempat penyimpanan kita aku tadi di geodatabase kalau nggak salah. Nah, koordinat sistemnya ini itu di 50 Node. Oke, lanjut ke Serpendet yang ini. Nah, itu cara masukinnya karena tadi nggak kerekam, jadi aku jelasin ulang aja. Itu di raster, di bawah yang tadi. Ini kan raster, project raster nih. Nah, di bawahnya tuh ada raster, dan klik aja rasternya, nanti klik yang processing. Nah, di sini nanti mungkin muncul create pen yang Serpendet raster dataset ini. Nah, jadi di input data raster yang ini tuh baru klik yang project raster. Terus untuk output data rasternya itu nanti klik yang geodatabase. Nah, yang di panchromatic yang ini tuh cari B8 di nah Landsat, data Landsat yang aku pakai itu. Nah, itu cari yang band 8 terus masukin, tunggu sebentar. Nanti dia bakal muncul kayak gini. Nah, uh, aku rename namanya jadi Serpennet Raster. Ya biar beda aja yang mana Project Raster dan juga yang mana Serpennet Raster. Setelah muncul semuanya kayak gini, kita ke rectangle. Nah, di rectangle ini kita buat wilayah kajian yang bakal digunakan, yang bakal kita lihat klasifikasi data bimbingnya. Kalau udah kita klik Windows, Image Analysis. Nah, di sini kita bakal unchecklist semuanya kecuali yang Serpennet Raster. Nah, selesai. Pokoknya ini aja yang di checklist, kita klik, lalu kita klik. Di sini kita tunggu proses kliknya. Oke, ini udah muncul kliknya, terus ini kita close. Rectangle yang ini kita hapus. Oke, ke sini. Nah,
ini merupakan hasil yang udah kita klik tadi. Langsung dulu. Oke, kalau misalnya udah kita ke toolbars, kita klik yang image classification. Nah, di sini kita Nah, jadi di sini udah muncul. Nah, biasanya udah ada yang muncul dan ada yang enggak. Kalau misalnya belum muncul kayak aku tadi di custom yang tadi ke toolbars, dan kalau udah ke extension. Nah, di sini kita checklist yang spatial analysis aja. Kita close. Di sini kita bakal muncul ini dan kita klik yang clip. Terus pada classification-nya ini kita klik yang ISO cluster unsupervised classification. Nah, di sini itu kita bakal masukin input yang clip serpent raster. Nah, kalau di sini udah ada, jadi kita biarin aja, nggak usah kita masukin lagi. Dan number of dashes-nya itu adalah 5. Dan di sini coba kita pilih dulu. Oke, kita klik save. 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 Kita klik OK. Dan di sini kita tinggal tunggu prosesnya. Oke, baik. Nah, jadi inilah hasil akhir dari tak terbimbing, klasifikasi tak terbimbing. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mungkin kalau banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.